Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Jadi pada kesempatan kali ini kita dari kelompok Pancasila akan membawakan artikel tentang tradisi Moboros, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Daniel Satria Yasa dengan NIM 004. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Metara Satria dengan NIM 094. Perkenalkan, nama saya Kadek Soni Yaksuma dengan NIM 114. Perkenalkan, saya Nikade Aristiani dengan NIM akhir 096. Perkenalkan, nama saya Fajar Hendrianto dengan NIM akhir 147. Saya izin teman-teman semua, Om Swastiastu. Dari mahasiswa Universitas Unisa, kedatangan kami kemari ingin bertanya tentang upacara Moboros yang terlaksana di Desa Adat Busungbiu. Sebelumnya saya berterima kasih beserta teman-teman semuanya sudah Bapak izinkan waktu untuk mewawancara sendiri. Namun sebelum itu, apakah boleh Bapak memperkenalkan diri? Ya. Saya persilakan. Terima kasih. Jadi pertama atas kehadiran datang adik-adik kami terima dengan seksama, dengan baik. Yang tujuannya adalah untuk mau menanyakan daripada tatanan upacara Moboros di Desa Adat Busungbiu. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya I. Mandekda. Saya pernah mantan daripada Klian Adat, sudah menjadi Klian Adat sebanyak 3 periode begitu. Tadinya tahun 1999 sampai lagi 5 tahunnya, setelah itu lagi 5 tahunnya, 5 tahun 3 kali ya, 3 periode begitu. Sekarang karena faktor umur kami sudah istirahat gitu, umur kami sudah 79 tahun sekarang gitu. Karena saya istirahat. Lebih lanjut adik-adik mau minta ya apa namanya, Mungkin kedatangan kemari kami dari mahasiswa Universitas Unisa mau bertanya tentang tatanan upacara, bahkan pelaksanaannya, dan juga hal-hal penting yang harus disiapkan untuk menyambut upacara tersebut. Jadi kedatangan adik kami sudah diterima, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses Moboros begitu dalam rangka upacara Pujo Wali di Desa Adat Busungbiu. Dalam hal ini kami sampaikan yaitu tatanan upacara Moboros begitu untuk Pujo Wali di Desa Adat Busungbiu. Pelaksanaan untuk Moboros di Desa Adat Busungbiu ini sudah turun-temurun dari dulu dilaksanakan seperti itu, khususnya masalah Moboros di mana Desa Adat Busungbiu setiap 5 tahun 2 kali begitu diadakan Pujo Wali gitu. Pujo Wali diantaranya itu adalah Pujo Wali Agung, berarti besar, diantaranya Pujo Wali Alit dan kecilan. Jadi mengalir pada untuk Pujo Wali Agung itu diadakan setiap 3 tahun sekali. Nah untuk Pujo Wali Alit itu 2 tahun sekali, makanya setiap 5 tahun itu Pujo Wali Agung. Nah lebih lanjut tatanan upacara untuk Pujo Wali di Desa Adat Busungbiu dari dulu udah mulai berdirinya Desa Adat. Kalau melaksanakan upacara Pujo Wali, salah satu sarana upacara itu adalah dang atau kijang. Tanpa ada kijang, upacara itu tidak bisa jalan itu, terus diundur-undur gitu. Makanya turun-temurun itu setiap upacara itu mencari kijang. Cuma bedanya di sini, kalau memang Pujo Wali Agung cari kijang 2 gitu. Kalau Pujo Wali Alit atau kecilan, hanya Alit itu mencari kijang 1 gitu. Jadi pelaksanaan untuk Moboros atau cari kijang itu dilaksanakan H-3 hari daripada upacara. Jadi sebelum upacara Pujo Moboros itu 3 harinya itu, malamnya itu mohon doa restu pada
Desa Widi, susunan yang ada di Pura Pusat Desa begitu. Istilah desa adat Sumbi istilahnya ngajit gitu. Ngajit itu adalah suatu upacara. Jadi mohon doa restu mencari untuk kijang dipakai sarana upacara puja wali. Ngajit ini diikuti oleh semua kerama desa itu. Semua kerama. Ada tatanan sini desa adat Usumbi mulai mengawali berdirinya desa itu, yang merintis desa itu ada istilahnya tegak. Pendiri daripada desa adat istilahnya tegak ada. Pendirinya itu adalah 366. 66, sedangkan sebagai pembantu istilah pemubuknya itu ada 20. Nah akhirnya sebelum mohon doa restu itu, lalu tegak ini naik ke Balai Agung, naik ke Balai Agung, istilahnya ngajit di sini, ya, yang tujuannya adalah mohon doa restu pada Desa Widi dan susunan yang ada di Pura Pusat Desa gitu. Di Pura Pusat Desa, karena desa adat melaksanakan upacara adat supaya berkelanjutan, supaya diizinkan yaitu dalam rangka memboros diberikan satu kijang gitu. Nah setelah upacara daripada ngajitnya itu atau mohon doa restunya itu adalah jam 12 mulai istilahnya ngeduna ngeraukan gimana. Oh kira-kira dapat tidak gitu dan sebagainya. Bukan satuan aja. Tatanan upacara kan ini. Lau tidak lau, aduh sedang bedun itu tidak misalnya. Nah sehingga setelah sudah bedun semuanya, ya seolah-olah dikabulkan sudah untuk mohon kijangnya itu. Lalu besok paginya jam 5 kerama desa mulai kumpul di desa. Historisnya di sini sebagai ciri khas untuk memboros mencari kijang kan itu harus ada tanda pakai capil upih, capilnya itu pakai capil upih. Nah, nada biasa diizinkan pakai capil biasa. Boleh pakai biasa tapi harus ada upih gitu, upih itu untuk menentukan bahwa ini tujuannya memboros untuk cari kijang dalam rangka upacara. Nah setelah itu sudah jam 5 kumpul, munas tirte kan mulai berangkat. Dari turun temurun mulai pelaksanaan memboros untuk pengelisir kita dulu begitu. Mohon doa restu juga di daerah desa Titab namanya, desa Titab. Di Pura Pusat Desa, termasuk di Pura Subak dan Pura Balai Dana. Karena kita mau boros itu cari kijang di wilayah beliau itu sendiri gitu. Di sana wilayah adanya permisi mohon doa restu supaya juga diizinkan cari kijang. Nah setelah ada upacara di Pura Pusat Desa, termasuk di Balai Dana begitu. Lalu kami desa mulailah istilahnya kerap gitu, kerap dan nanti mulai pelaksanaan memboros mulai di Pura Balai Dana sampai dengan wilayah borosnya itu diperkirakan ada kijang di Pangkong Meju namanya, Pangkong Meju, daerah Pucasari tapi bagian bawah. Ya. Nah setelah itu tiba di habis upacara aja di Balai Dana, Pura Balai Dana, lalu kerama desa mulailah kerap. Ada di ujung barat, ada di ujung selatan, di utara, dibagi ujung bawah, di timur gitu. Di tengah-tengah ada jaring. Lalu sekeliling itu, kalau sudah ada komando dari atas dari ujung barat tuh, barisan sudah siap gitu, mulai baru kerap. Ayo, ulang kijang, ayo. Nah, rame dah kan di sorak-sorai kalau ada kijang supaya keluar dari sana. Kalau ke atas keluar sudah ada, kalau samping sudah semuanya dikelilingi. Nah kalau memang kosong kebetulan wilayah itu,
pindah lagi sebelah lagi di selatan. Terakhir di Bangkokyu biasanya sana banyak ada kidang itu di tempat falo-falo ya yang itu. Nah, sana itu. Atau mungkin yang pertama ke sana, terakhirnya di Baliane. Opsi kedua. Akhirnya setelah di wilayah desa Pujaksari kan itu juga di Pangkung Biu namanya. Mulailah Mengkerap seperti tadi gitu. Nah, kalau Mengkerap sama seperti tadi, ada barisan atas, ada barisan bawah, ada kiri, kanan, dan sebagainya. Kalau sudah lengkap, istilahnya wilayah yang diserbu itulah baru ada komando dari atas. Mulai pasukan sudah siap gitu. Sore begitu. Nah, keluar kidang, kadang-kadang sana kalau rapatnya larinya ke selatan itu mana jalannya gitu barat kan. Sedikit tanunya bisa lepas gitu. Tapi kalau memang pas pasukannya banyak begitu, kali kidang itu langsung disembelih gitu. Ada jarang pakai dapat dijaring gitu. Saya langsung karena rapat badan sudah rapat dikejar terus gitu. Setelah itu disembelih. Gitu. Kalau itu sudah dapat ya mulai sudah dapat ya. Nah, itunya gembira lah sebenarnya. Dan kalau itu itu sudah dapat satu itu, kalau punya balalet ya cukup ya satu aja pulang dah kan. Kalau punya Wali Agung lagi cari gitu, ya, cari lagi. Kalau tidak dapat hari itu mungkin besoknya lagi sampai dengan 3 hari. Kalau umpama tidak dapat sampai 3 hari, punya wali itu mundur begitu. Mundur gitu sampai dapat begitu. Ya, gitu. Karena itu sarana puja wali itu sangat penting. Nah, istilahnya kidang itu adalah sebagai sarana upacara. Nah, setelah itu lagi kalau kebetulan pada saat itu dapat kan itu besoknya enggak begitu. Lagi boros. Nah, setelah dapat itu disembelih, lalu itu di pangku, dipikul kan itu tanggung dengan warga semuanya. Sorak-sorai dan turun ke bawah sampai di mandor itu, di pertigaan mandor itu. Lalu di sana kumpul semuanya. Karena ini sakral, boros pakai upacara puja wali, akhirnya itu dipendak gitu. Dengan gong, dengan berganjul, dengan tarian gitu. Dari sana ada mandor itu terus. Ya, jemput ya tari-tarian dan gitu, pendet gitu. Sorak-sorai dari atas satu kegembiraannya, kedua ya kita sudah dapat sarana upacara begitu. Tidak repot lagi gitu lah. Nah, telah sampai di desa Sumbiu, lalu ya sampai di Pura itu. Nah, sampai di Pura itu istilahnya disanggere oleh pemangku-pemangku itu. Bahwa itu sakral kan itu, batu upacara. Lalu ditaruh di hadapan Wali Agung gitu. Nah, setelah taruh sana, karena itu sakral dipacarakanlah dulu itulah, karena akan dipotong itulah, dipotong untuk diolah dipakai guling dipacarakan. Dan waktu sampai di Balai Agung itu banyak orang istilahnya mendana punya itu ya ada 5.000, ada 10.000 sehingga kadang-kadang sedekah ya kadang-kadang bisa dapat sampai ya 10 juta, 5 juta gitu lah karena warga banyak ya kegembiraan gitu. Sehingga kita sudah sarana untuk itu dah repot lagi begitu lah, dan kita sudah bisa anggap sukses lah acara kita itu lah. Nah, setelah itu lalu di sini ada istilah penyade. Kerama yang boros tadi itu setelah dipendak sampai sana, setelah turun seperti tadi dipacarakan sana, lalu ada istilah penyade. Penyade itu ada orang yang sudah lepas dari ayah Indonesia itu.
Kalau sini sampai dengan umur 30 tahun gitu. Nah, sampai kadang-kadang sampai 40 tahun gitu. Punya anak atau tidak itu udah anggap ya, kalau itu pensiun gitu, kalau itu ya tidak kena ayahan gitu. Tapi yang kalau muda-muda kalau sudah punya menantu begitu mulai dah lepas ya sebagai penyada, ini anaknya melanjutkan itu. Nah penyada inilah dikumpulkan semua untuk mengolah motong setelah itu dipotong, dibuat, lalu masyarakat diguling, setelah diguling, kalau Pujo Wali Agung itu dagingnya itu ya satu untuk dipakai aci begitu, lawar gitu, lawar. Pada saat mulai Pujo Wali kan itu. Pujo Wali sini kalau Pujo Wali Agung ya satu sama dalam pertama pusat isi gitu, makanya 3 hari. Kalau Pujo Wali alit ya cuma cukup ya 3 kali juga, ini 4 kali ada pengenengnya adalah. Kalau Pujo Wali Agung alit ya cukup itu, lawarnya itu pada saat lawar itu itu selesai upacara baru itu pakai paci-paci namanya. Oh, paci-paci. Ya, alat hidangnya itu guling hidangnya itu dipakai lawar, setelah itu aduk dengan nasi, setelah itu dipakai bungkus-bungkus gitu, dibagikan pada keramu semua. Kalau Pujo Wali Agung itu pada saat Pujo Wali Agungnya itu mulai nyaluk di dalam itu perut dalam ngebat dah sana, ngebatnya ada 2, ngebat hidang 1, ngebat celeng 1 gitu. Itu juga dibagikan pada keramu sebagai juga paci-paci. Nah setelah itu selesai itu lalu itu dipersembahkan di balik panggungan lalu yang kalau Pujo Wali kijangnya itu dipersembahkan di panggungan itu. Lalu mulailah upacara Pujo Wali dalam taman. Setelah selesai Pujo Wali begitu sudah baru itu diolah seperti tadi pakai paci-paci. Nah itu rangkaian pelaksanaan daripada Maporo sudah sampai dengan sudah paci-paci berarti sudah selesai. Itulah singkatnya itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video dari kami. Sekiranya ada kesalahan kata maupun hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok Pancasila yang ingin menutup video kami dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam harmoni.